dari tim iCare ini mengikuti Pak, setiap pemangku kepentingan itu bisa terlibat dalam arti nanti baik mungkin bantuan satunya ini adalah tentang kemitraan. Hanya itu Pak sementara yang bisa sampaikan. Mungkin dari Pak Khan bisa sedikit memberikan suara dari Jakarta yang menguji serta rombongan Bapak Kepala Desa Kaliberung, Kepala Kecamatan Losari, Bapak Haji selaku Kabupaten Mandiri Pusat dan juga dan para petani melakukan petani dan suara kontrak yang dilakukan adalah sebagian besar dari maksudnya siapa artinya bagaimana untuk bekerja sama dengan petani untuk di kontragrower ini. Nah, sistem yang diterapkan di kontragrower hari ini adalah kami menyediakan bibit bagi mereka. Nah, bibit ini adalah dari lab kami sendiri karena di beberapa bibit ini punya lab untuk melakukan kultur jaringan untuk internal dari bibit yang unggul. Nah, ini sangat berbeda dengan bibit-bibit yang di luar sana karena potensi dari bibit yang kami miliki itu dari riset kami sendiri, sehingga hasil dari bibit ini itu menghasilkan pisang yang juga berbeda baik dari segi tekstur, kemudian dari warna kulit dan juga kualitas buah yang dihasilkan. Nah, selain pemberian bibit dari kontragrower yang telah kami lakukan juga, kami memberikan SOP. SOP ini standar operasional prosedur yang sangat kompeten dan juga sistematis. Ketika para petani mengikuti SOP ini dalam baik dan benar, maka hasil dan kualitas dari pembudidayaan pisang itu sangat bisa diserap oleh pasar. Nah, 90% Pak. Ya, dan ketika SOP itu dilaksanakan dengan baik dan benar oleh petani, itu akan terserap di grade A ketika petaninya konsisten untuk mengikuti SOP yang telah diterapkan. Karena concern dari market kami bukan hanya di tradisional pasar, tetapi juga masuk di modern trade, misalkan kayak Transmart atau Carrefour dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu potensi yang besar ketika bibit yang kami berikan ditambah dengan SOP yang dijalankan dari petani itu menghasilkan buah yang bisa diserap dengan adanya jaminan pasar di situ, yang salah satu dari grup kami ada Sewu Segar Nusantara dengan brandnya Sunlight itu untuk pisang yang dialokasikan dan didistribut di beberapa pasar yang ada di Indonesia, misalkan di tradisional dan juga di modern. Nah, selain itu juga dari bibit dan dari SOP yang telah dilakukan kepada kemitraan, kami juga melakukan yang namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini adalah bentuknya penyuluhan dan juga untuk pembimbingan kepada para petani yang sudah kami ajak kemitraan seperti itu. Ada beberapa wilayah yang kami lakukan untuk 2 minggu sekali untuk turun kepada mereka, mengajarkan dan benar-benar mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Jadi kami bergerak juga sampai ke akar rumput untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di bawah demi kepentingan bersama seperti itu. Nah, dari dua kali seminggu kami juga melakukan sebulan sekali, di mana kami mengajar dan menyuruhkan, mensosialisasikan dengan para petani ataupun dengan para jokoptan dan jokoptan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian selain dari itu adanya penyediaan pupuk dan juga penyediaan dari pestisida yang kami siapkan dari perusahaan kami. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut itu makin mendukung dan memfasilitasi para petani untuk bagaimana bekerja dengan baik dengan SOP juga yang telah kami sampaikan kepada mereka. Nah, ada pun beberapa hal yang kami perhatikan ke depannya adalah bagaimana kualifikasi dari lahan yang ingin diajak kerjasama di mitra yang saat ini kami ada. Misalnya, kami melihat dari topografi, kemudian kami melihat dari kualitas dari lahan itu sendiri. Karena pada akhirnya kami akan melakukan riset untuk lahan yang cocok diajak kerjasama dengan kami. Kami melalui pengujian di lab dengan mengambil sampling tanah yang dimiliki oleh petani, misalkan ada sebanyak 1 kilo, yang selanjutnya kami akan riset bagaimana unsur-unsur sathara yang ada di dalam tanah tersebut.
Kemudian kami juga melalui base study. Base study adalah kami melihat dari kontur dan topografi yang dimiliki dari lahan petani. Artinya apakah ini benar-benar sangat cocok dan sangat terbaik untuk mengadakan pembudidayaan di kontraflower. Dari kemiringannya berapa persen, kami sangat memperhatikan juga hal itu untuk tanahnya, kemudian bagaimana irigasi, apakah aliran yang ada di situ, kemudian akses yang ada di sekitarnya, kemudian potensi dari lahan tersebut apakah bisa dikembangkan dan lebih luas lagi dan berkelanjutan ke depannya. Nah, balik lagi ke awal terkait tentang adanya jaminan pasar ataupun harga itu kita akan bicarakan, dan juga penyerapan dari hasil petani itu dibeli dan kami distribusikan melalui sunflower. Dan saat ini juga sudah banyak yang ingin bekerja sama lagi di program kontrak grower yang mayoritas hari ini adalah bentuknya CSR seperti itu yang sudah berjalan. Dan tadi yang tadi disampaikan oleh Mas Siti, yang utamanya adalah untuk area yang kita kerjasamakan, kita ke depannya, walaupun kita bisa mulai dari 1 atau 2 hektar, minimum ke depannya kalau bisa sampai mencapai 20 sampai 40 hektar. Siap Pak, siap. Karena apa? Karena di daerah itu nanti kita juga akan menyediakan packing house untuk tadi ya, melakukan persiapan setelah panen, pasca panen ya, mulai dibersihin, dicuci, kemudian dimasukin ke dus dan siap untuk dikirimkan ke ripening. Jadi kalau tadi pisang kafe besar harus ada proses ripeningnya juga gitu kan. Nah, kebetulan ripeningnya kalau di Jawa Tengah tuh belum ada ya, tapi target kita adalah kita mau mendekati market atau pasar target kita, yaitu kota-kota besar di Pulau Jawa lah gitu ya. Antara lain kalau di Jawa Tengah itu ya di Semarang salah satunya dan di Jogja. Jadi nanti kita akan membangun ripening fasilitas ripening itu di dekat daerah-daerah di mana tadi pasar target kita tadi. Nah, jadi untuk satu area yang kita kemitraan, harapannya potensinya minimum ada 20 sampai 40 hektar. Nah, tapi tadi seperti yang Mas Siti sampaikan, kalau tadi sudah ada potensi mitra, kita akan melakukan tadi yang pertama base study dulu, kontur lahan semua, dan kemudian kita melakukan analisa tanah tadi. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena untuk pisang Cavendish ya, mungkin Bapak udah tahu ya, itu diperlukan kualitas yang sangat baik dan sempurna, bukan hanya dirasa, tapi juga malah lebih di keluarnya, kulitnya gitu kan, warnanya gitu, penampilan justru gitu. Jual kulit ya Pak. Betul, kayak seperti jual kulit gitu, bukannya jual rasa, padahal kulitnya buruk, itu tuh kulitnya buruk, rasanya mah sama itu gitu kan. Cuman orang udah melihat dari kulitnya aja gitu. Karena kalau Mbak Dewi itu glowing ya. Nah, jadi kalau tadi sepertinya mau harga yang baik ya, memang yang dilihat adalah di penampilan pasti harus mulus, bahkan nggak boleh kena gores apa kayak gitu lah ya. Nah, jadi itu yang mungkin perlu jadi perhatian perhatian dari rekan-rekan teman-teman tadi petani gitu ya. Mungkin orang mikir apa sih gores gini aja kok langsung turun harganya gitu kan. Nah, pengertian itu perlu supaya nanti tidak ada namanya yang kita jadi malah tidak sesuaian ya gitu, malah ekspektasinya yang berbeda gitu. Ekspektasi dari mungkin teman-teman petani kayak gini udah bagus, kualitas bagus, tapi sebenarnya lebih lagi dari itu. Kalau untuk Cavendish ya, kalau saya bicara untuk Cavendish. Nah, kemudian tadi yang tadi ini yang sangat penting juga ya, mungkin yang ini juga justru saya juga pengen dapat masukannya dari bapak-bapak ibu semua ya, yang tadi mengenai kepastian harga pasar ya. Nah, ini yang, karena kalau saya bicara dengan para petani, kita semua bicara yang memang yang pertama itu adalah itu gitu kan. Iya, betul ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita diskusikan bareng-bareng, bagaimana caranya supaya ya tadi kepastian itu tetap ada ya, tapi bagaimana juga supaya bagaimana bisa mengurangi resikonya, baik dari petani maupun dari kami juga gitu. Karena sebenarnya walaupun kami yang membeli, akhirnya kami yang menjual juga kan ke pasar, dan kami juga harus menjual juga, harganya itu bukan ditentukan oleh kami juga ya, tapi ditentukan oleh harga yang mau dikeluarkan oleh
pembeli akhir gitu kan. Kualitasnya seperti itu. Jadi ini yang sedang kami pikirkan sekarang, karena kalau gimana yang sekarang kami lakukan ya, kami itu kalau karena ikut CSR, kami membeli dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya sekian. Tanam pisang. Jadi kalau menanyakan atau cerita pengalaman petani kita di Kedungan itu juga nggak usah